Selamat pagi, Bapak Ibu dan rekan-rekan guru yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan salam sehat. Bapak Ibu dan rekan-rekan guru, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat dan penyelenggaraannya saya dan kita semua diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di seri guru belajar asesmen kompetensi minimum angkatan ke-13 ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan guru yang saya hormati, sebelum saya memaparkan hasil dari pengimbasan asesmen kompetensi minimum angkatan ke-13 untuk tingkat sekolah dasar ini, terlebih dahulu saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saferus Ragang SPD. Saya bekerja di instansi SDKWevo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saya telah mengikuti seri belajar BIMTEK Guru Belajar Seri AKM Tingkat Sekolah Dasar Angkatan ke-13. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru, pada kesempatan yang pertama ini, saya akan mencoba memandu untuk bisa masuk ke dalam program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat sekolah dasar. Pertama-tama, kita mencoba login dengan menggunakan alamat SIM guru pembelajar SIM PKB ID. Setelah kita login dengan akun SIM guru pembelajar SIM PKB ID, maka kita akan masuk ke dalam aplikasi program guru belajar dan berbagi program pembelajaran yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru, untuk bisa masuk ke dalam program guru belajar dan berbagi, kita menggunakan alamat dan akun SIM PKB yang kita miliki. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki akun SIM PKB, maka Bapak Ibu di kotak yang pertama ini kita akan memasukkan dan menggunakan alamat SIM PKB kita, dan pada kotak yang kedua ini kita akan memasukkan sandi kita, sandi SIM PKB. Setelah kita mengisi alamat SIM PKB dengan sandi yang kita miliki, maka kita akan masuk dan login. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah masuk dan login, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah masuk pada tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal memilih. Ada beberapa kategori di sini bahwa ada belajar mandiri calon guru ASN P3K, ada asesmen kompetensi minimum, ada pendidikan inklusif, ada pendidikan keterampilan hidup, dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru, kita akan memilih asesmen kompetensi minimum. Jika Bapak Ibu sudah memilih asesmen kompetensi minimum, maka Bapak dan Ibu akan masuk ke dalam sebuah aplikasi dengan tampilannya seperti ini. Setelah Bapak Ibu geser ke bawah, maka akan tampil seperti yang ada pada gambar.
layar Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah masuk pada tampilan seperti ini adalah tampilan bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan atau BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum Tingkat Sekolah Dasar 100%. Nah, jika Bapak Ibu sudah mencapai 100% dalam mengikuti kegiatan ini, maka Bapak Ibu tinggal membuat pengimbasan AKM. Namun jika Bapak Ibu belum melakukan dan melaksanakan BIMTEK, Bapak Ibu tinggal mengklik tautan yang berwarna biru di bagian bawah. Jika Bapak Ibu mengklik tautan yang paling bagian bawah di kotak yang warna biru, maka akan muncul sebuah notifikasi pengumuman dari seri guru belajar asesmen kompetensi minimum. Di sana muncul sebuah notifikasi untuk peserta yang dinyatakan tidak lulus BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum jika berada dalam kondisi yang pertama, tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Namun, peserta tersebut masih dapat mengulangi BIMTEK Guru Belajar Seri AKM pada angkatan berikutnya dengan memilih jadwal kembali. Jika Bapak dan Ibu sudah membaca notifikasi ini, maka Bapak Ibu tinggal klik tanda silang yang bagian atas. Setelah itu, Bapak Ibu akan diarahkan ke materi BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat sekolah dasar. Pada laman tersebut, Bapak Ibu akan disajikan materi-materi yang berkaitan dengan BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat sekolah dasar. Di situ kurang lebih ada 46 materi yang harus Bapak Ibu selesaikan. Dan diharapkan Bapak Ibu menyelesaikan materi-materi tersebut hingga 100%, sehingga kalau Bapak dan Ibu sudah mencapai 100%, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan pengimbasan. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan guru, kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu saya akan memaparkan hasil pengimbasan guru belajar seri AKM tingkat SD. Bapak Ibu dan rekan-rekan guru, seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat sekolah dasar ada 3 tahap guru belajar seri AKM. Yang pertama adalah tahap orientasi, dan yang kedua adalah tahap BIMTEK, dan yang ketiga adalah tahap pengimbasan. Kita langsung saja pada tahap yang pertama, yaitu tahap orientasi. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, di antaranya yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belajar mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional.
Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan guru, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih pentingnya asesmen nasional? Bapak Ibu dan rekan-rekan guru yang saya hormati, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi, informasi, kecakapan hidup untuk bekerja, dan berkontribusi pada masyarakat. Kecakapan hidup abad ke-21 dan profil karakter pelajar Pancasila, Bapak Ibu dapat melihatnya pada tampilan slide berikut ini, di mana kecakapan hidup itu mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkarakter mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Penting bagi guru dan siswa untuk menghadapi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Lalu, bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Gambaran keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila dapat dilihat pada bagan berikut. Untuk mencapai kompetensi siswa dapat diukur melalui asesmen nasional. Ada 3 tolak ukur untuk mencapai asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu BIMTEK. Program BIMTEK ini akan efektif bila 1. Mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. 2. Mempelajari secara seksama semua konsep. Yang ketiga, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. Dan yang keempat, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Nah, jika kita sudah mengetahui tujuan dan cara efektif mengikuti program, maka sebelum mengikuti BIMTEK, kita akan diminta mengerjakan asesmen pra-program untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar. Pada tahap BIMTEK,
Yang pertama kita pelajari yaitu konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar pada literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Yang pertama, Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Yang kedua, Survei Karakter. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek, input, dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Seiring disosialisasikannya asesmen nasional, telah banyak respon yang disampaikan terkait konsep dan pelaksanaannya. Siswa, orang tua, guru, bahkan kepala sekolah mulai gelisah terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional. Untuk menghindari hal itu, pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai asesmen nasional pun perlu terus disebarluaskan. Pada asesmen nasional, ada beberapa tujuan dan manfaat. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan dan manfaat asesmen nasional yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dengan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Manfaat asesmen nasional. Pada bagian tersebut, kita melihat bahwa ada 3 manfaat asesmen nasional. Yang pertama,
potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kaitannya manfaat asesmen nasional dengan infografi tersebut, secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan numerasi. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah mengubah praktik-praktik pembelajaran lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah mengubah praktik-praktik pembelajaran lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Bagaimana contohnya? Misalnya, guru ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa. Dalam hal ini, guru perlu memotivasi siswa untuk membaca tidak hanya dari buku teks, tetapi bisa dari berbagai sumber. Guru juga perlu mengajak siswa berdiskusi dan mengevaluasi informasi yang dibaca, tidak sekedar meringkas dan mengulang kembali. Bagaimana dengan keterampilan numerasi? Pada keterampilan numerasi, guru perlu memastikan siswa memiliki intuisi angka atau number sense dan pemahaman aritmatika dasar sejak dini. Guru juga perlu memandu siswa memecahkan masalah terkait numerasi yang terjadi dalam konteks kehidupannya. Hal ini disebabkan masalah yang menuntut diskusi dan penalaran tidak dapat dipecahkan hanya dengan menghafal rumus semata. Lalu bagaimana kita membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional? Perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional dapat dilihat pada bagan di samping. Dari bagan di samping, kita bisa melihat setiap poin untuk membedakan asesmen nasional dan ujian nasional. Pada poin yang pertama, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Seperti yang telah dijelaskan pada topik dan aktivitas sebelumnya, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan. Sementara ujian nasional berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Yang ketiga, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan, sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Yang keempat, pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa, diambil secara acak dari setiap sekolah.
berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Kelima, modal soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. Yang keenam, salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Hal inilah yang terkadang memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Dalam hal ini, asesmen kompetensi minimum memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Dan yang ketujuh, metode penilaian asesmen nasional dan ujian nasional pun berbeda meskipun keduanya berbasis komputer. Asesmen nasional menggunakan metode penilaian komputer multistage adaptive testing, di mana metode ini ialah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Perlu kita ketahui bahwa asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberi gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Pada tahap BIMTEK, kita juga akan belajar kriteria peserta asesmen nasional. Lalu, apa-apa saja kriteria peserta asesmen nasional? Kriteria peserta asesmen nasional diantaranya: 1. Seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua murid. Ketiga, pemilihan sampel secara acak. Keempat, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Dan yang berikut, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dari kriteria peserta asesmen nasional, mungkin kita bertanya, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan mencoba menjawab satu persatu. Yang pertama, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Yang kedua, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11
dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Perlu diketahui, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai tujuan kesetaraan. Lalu, bagaimana merumuskan butir soal asesmen nasional? Bentuk soal asesmen nasional atau AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang pertama, pilihan ganda. Pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lain. Yang kelima, uraian. Pada uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Untuk diketahui bahwa murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Asesmen kompetensi minimum mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatnya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum literasi, mata pelajaran, dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Asesmen kompetensi minimum disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Materi berikut pada BIMTEK, kita akan belajar bagaimana konsep literasi membaca. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Sebelum membahas lebih jauh mengenai asesmen literasi membaca dalam AKM, Bapak dan Ibu perlu meninjau kembali apa yang dimaksud dengan literasi membaca dan menulis. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah,
dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis. Untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi membaca dan menulis tidak seperti sebutannya, mencakup kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya. Literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Di dalam lingkungan satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakannya dalam berbagai mata pelajaran. Komponen-komponen AKM literasi membaca mencakup konten, proses kognitif, dan konteks. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat profesi kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konten pada asesmen kompetensi minimum atau AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Berikut kita mencoba menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat sekolah dasar. Pada tingkat SD terdapat 3 level pembelajaran. Mari kita pelajari setiap level pembelajaran yang ada pada tingkat SD tersebut. Pada level yang pertama, yaitu level pembelajaran 1, dikhususkan untuk kelas 1 dan 2. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 1 dan 2, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi, dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga akan mengevaluasi dan merefleksi dengan menilai format penyajian dalam teks. Level kedua, pada level pembelajaran kedua untuk kelas 3 dan 4. Sama seperti level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja siswa pada kelas 3 dan 4 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan mengevaluasi, menilai format penyajian dalam teks. Selain itu, siswa juga merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Sedangkan pada level yang ketiga, pada level pembelajaran ketiga untuk kelas 5 dan 6, sama seperti level pembelajaran kedua,
siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja siswa pada kelas 5 dan 6 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru, pada slide ini saya akan mencoba dan kita sama-sama mempelajari contoh soal literasi untuk tingkat sekolah dasar. Contoh soal literasi yang disajikan ini lebih khusus pada level pembelajaran 1, teks informasi untuk kelas 1 dan 2. Kita langsung tertuju pada soalnya saja. Pada soal yang pertama, kita menuntut siswa untuk memperhatikan dan meneliti soal dengan baik. Misalnya pada soal pertama ini, siswa diminta untuk menemukan informasi tersurat pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Mela mempunyai teman baru di kelasnya, namanya Arini. Mela ingin mengajak Arini bermain sepeda di taman kota. Sayangnya, Arini belum tahu letak taman kota. Kemudian, Mela membuat sebuah dena untuk Arini. Dari soal ini, kita meminta siswa untuk klik pada satu pilihan jawaban. Menurut dena tersebut, di mana letak taman kota? A. Di samping rumah Mela. B. Di seberang masjid. C. Di sebelah toko buku. Usahakan setiap soal-soal tersebut menuntut siswa untuk bisa mencari, menemukan, dan menjawab, serta menganalisisnya. Contoh soal yang kedua, siswa diminta untuk menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Pada soal, kita coba menyajikan sebuah puisi. Kemudian, kita mencoba meminta siswa untuk mengilustrasi puisi yang telah disajikan. Ilustrasi puisi di samping menggambarkan isi puisi Siti dan Udin di jalan. Apakah kamu setuju? Jelaskan jawabanmu. Misalnya siswa menjawab setuju dengan alasan karena gambar tersebut menunjukkan dua orang anak yang sedang memainkan alat musik di jalan dengan wajah riang sehingga sesuai dengan teks puisi. Pada tahap BIMTEK, di materi yang keempat, kita coba belajar tentang konsep numerasi. Kita mencoba mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok. 1. Bilangan. 2. Pengukuran dan geometri. 3. Data dan ketidakpastian. Dan yang keempat, aljabar. Sama halnya konsep literasi, pada konsep numerasi juga memiliki 3 komponen AKM numerasi. Yang pertama, konten, dan yang kedua, proses kognitif, dan yang ketiga, konteks. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, bilangan, kedua pengukuran dan geometri, ketiga data dan ketidakpastian, keempat aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang ditunjukkan atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan.
Konteks pada asesmen kompetensi minimum dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat sekolah dasar. Pada jenjang SD atau MI, terdapat 3 level pembelajaran. Pada level 1, terdapat 3 konten yang dipelajari, yakni bilangan, geometri, dan pengukuran serta aljabar. Sedangkan pada level 2 dan 3, terdapat 4 konten, yakni bilangan, geometri, dan pengukuran, aljabar, dan data, dan ketidakpastian. Level 1. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 2, siswa akan belajar merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan serta relasi dan fungsi bilangan. Pada level yang kedua, pada level pembelajaran kedua ini untuk kelas 4, siswa akan belajar merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi. Pada level ini, siswa juga akan mempelajari data dengan representasinya, serta ketidakpastian dan peluang. Level yang ketiga. Pada level pembelajaran ketiga untuk kelas 6, siswa akan belajar merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi. Pada level ini, siswa juga akan mempelajari data dengan representasinya. Contoh soal asesmen numerasi tingkat sekolah dasar, Bapak Ibu bisa memperhatikannya pada poin 1 dan poin yang kedua. Seperti pada aktivitas sebelumnya, telah belajar menganalisis tahap asesmen numerasi pada tingkat SD. Pada topik yang ini, akan mengenal contoh-contoh butir asesmen numerasi tingkat sekolah dasar. Contoh soal asesmen numerasi tingkat sekolah dasar tersebut kita dapat memperhatikannya pada soal nomor 1 dan juga pada soal nomor yang kedua. Pada soal nomor 1, siswa diminta untuk mengenal balok dan kubus. Sedangkan pada soal nomor 2, siswa diminta untuk mengenal satuan baku untuk panjang, berat, waktu, dan volume. Tindak lanjut pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut,
Satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Untuk lebih memahami penjelasan kompetensi pada setiap kategori, kita dapat membaca infografi berikut ini. Hasil asesmen kompetensi minimum dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Yang pertama adalah literasi, di mana literasi ini dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Sedangkan detail tingkat kompetensinya dapat dijelaskan di samping tabelnya. Berikut adalah numerasi. Sama halnya pada literasi, numerasi juga dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Sedangkan detail tingkat kompetensinya dapat dijelaskan di samping. Pada slide ini, kita sama-sama belajar tentang bagaimana menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru, kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam. Misalnya, memimpin organisasi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam dan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi, siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan penguasaan kompetensinya hingga tuntas sebelum akhirnya mampu melanjutkan pada tahap penguasaan kompetensi berikutnya. Sebagai sebuah proses, pembelajaran berbasis kompetensi ini membutuhkan waktu sehingga sedikit demi sedikit siswa menunjukkan penguasaan pengetahuan, konsep, dan keterampilan untuk memecahkan masalah, termasuk menunjukkan karakter yang ingin dicapai, bukan sekedar menguasai konten materi pembelajaran semata. Kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada fleksibilitasnya karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini mendukung siswa dengan latar belakang pengetahuan yang beragam, tingkat literasi yang berbeda, dan bakat terkait lainnya. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa, termasuk literasi dan numerasi. Namun, laporan hasil asesmen kompetensi minimum dapat membantu memetakan tahapan kompetensi siswa. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa.
di mana siswa menjadi lebih fasih dan terampil. Kefasihan mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap situasi baru, untuk bergerak dengan cepat berdasarkan informasi baru. Setiap kategori tingkat penguasaan kompetensi, sebagaimana telah dibahas pada aktivitas sebelumnya, tentu memiliki kebutuhan dan pendekatan tersendiri. Sebelum menentukan tindak lanjut yang tepat, guru perlu menganalisis setiap kategori kompetensi siswanya. Untuk menganalisis setiap kategori kompetensi siswa dapat dijelaskan pada tabel yang dipaparkan di bawah ini, di mana yang pertama adalah perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat adalah mahir. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru, pada slide berikutnya kita akan belajar bersama-sama bagaimana segitiga belajar, di mana segitiga belajar itu mencakup kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengkaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antara tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum, selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Yang ketiga, asesmen. Asesmen adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen digolongkan ke dalam tiga bagian. Yang pertama, asesmen diagnosis, yang kedua, asesmen formatif, dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen diagnosis yaitu asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Asesmen formatif adalah asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif adalah asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru, tibalah kita di bagian akhir dari kegiatan BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum Tingkat Sekolah Dasar. Apa yang saya paparkan dari awal hingga saat ini adalah salah satu bagian dari pengimbasan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa program Guru Belajar Seri AKM
atau asesmen kompetensi minimum terdiri dari 3 tahap, yaitu orientasi, BIMTEK, dan pengimbasan. Tahap pengimbasan dilakukan setelah lulus pada tahap sebelumnya. Jika belum, maka peserta BIMTEK tidak dapat melaksanakan pengimbasan, namun harus mengulang pada BIMTEK angkatan selanjutnya. Setelah dinyatakan lulus sesuai persyaratan, maka peserta BIMTEK baru melakukan tahap berikutnya, yaitu pengimbasan. Kelulusan peserta BIMTEK akan mendapat sertifikat online dengan 32 jam. Tahap pengimbasan merupakan bagian dari perubahan pendidikan yang bertujuan untuk mengajak teman sejawat turut serta dalam program guru belajar ini. Selain itu, bisa juga mendampingi teman sejawat yang telah mendaftar ikut program guru belajar untuk angkatan berikutnya. Pengimbasan dapat dilakukan dengan cara daring atau luring. Jika tidak memungkinkan secara luring karena melihat perkembangan COVID-19 yang semakin memerah, maka dapat dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan secara daring bisa dengan cara kegiatan sosialisasi, pelaksanaan program guru belajar, sehingga peserta lain menjadi lebih mengerti teknik pelaksanaannya. Hal itu bisa dilakukan dengan membuat video dan membagikannya ke teman sejawat. Pelaksanaan tahap pengimbasan ini bersifat kondisional berdasarkan daerah masing-masing. Jika tidak memungkinkan untuk pertemuan dengan teman sejawat, tidak usah dipaksakan. Untuk saat ini diutamakan untuk lebih mementingkan kesehatan dengan adanya virus corona. Semua bertujuan untuk mengurangi penularan virus tersebut. Kegiatan tahap pengimbasan harus didokumentasikan dengan video. Kemudian, video tersebut diunggah pada kanal berbagi yaitu YouTube. Selanjutnya, link URL pada YouTube tersebut dimasukkan ke SIM guru belajar dengan memasukkan akun SIM PKB. Jika pengimbasan dengan cara daring, bisa dilakukan dengan membuat video, langkah-langkah secara urut untuk mengikuti BIMTEK guru belajar. Pembuatan video bisa dilakukan dengan cara rekam layar dengan menggunakan aplikasi tertentu. Untuk mengunggah video ke kanal YouTube, peserta harus mempunyai akun Gmail dan channel YouTube. Cara membuat channel YouTube yaitu masuk ke dalam http://www.youtube.com. Kemudian, mengklik profil di pojok kanan atas dan memilih buat channel. Selanjutnya, mengklik tombol mulai. Gunakan nama Anda jika nama channel sesuai nama pada akun Gmail. Namun, bila menginginkan berbeda, bisa mengklik gunakan nama kostum. Langkah berikutnya melengkapi deskripsi channel, kemudian mengklik save dan melanjutkan. Tiba saatnya untuk mengupload video. Menyiapkan file video pengimbasan dan mengklik upload video. Selanjutnya, video siap diunggah pada kanal YouTube. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru, demikianlah hasil pengimbasan yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini di Guru Berbagi Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum tingkat sekolah dasar angkatan ke-13. Atas perhatian kita semua, atas kerjasamanya, saya sampaikan limpah terima kasih. Salam pendidikan.